Oke guys, akhirnya kita berkesempatan untuk mencoba performa Yamaha NMAX Turbo 2024 secara langsung. Nanti kita akan mencoba di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya, dan kita pakai gear shiftnya dulu teman-teman. Nanti kita bedakan impresi dari Yamaha NMAX Neo dan Yamaha NMAX Turbo. Untuk mendapat informasi yang utuh, usahakan jangan di skip ya guys. Oke, berhubung kita punya dua kesempatan, jadi untuk yang pertama saya akan menggunakan Yamaha NMAX tipe Neo. Untuk menyalakan NMAX Neo ini tinggal tombol tekan knock, terus kita putar ke arah kanan hingga lampu speedometer itu nyala. Oke, sambil kita nunggu, kita persiapan dulu untuk test ride Yamaha NMAX Neo. Perlu diketahui bahwa Yamaha NMAX tipe Neo ini merupakan tipe terendah dari Yamaha NMAX yang dirilis di tahun 2024 ini. Jadi Yamaha NMAX tipe Neo ini belum dilengkapi dengan fitur YECVT atau biasa disebut dengan fitur turbo. Oleh sebab itu, nanti kita akan bedakan apa sih bedanya Yamaha NMAX tipe Neo ini dengan Yamaha NMAX generasi yang lama atau generasi 2022-2023. Sebelum masuk di sirkuit, kita berdoa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk kesan pertama dari mesin Yamaha NMAX generasi ketiga ini yang tipe Neo, ini merupakan mesin yang minim getaran gitu ya, untuk saya rasakan di tarikan awal tadi. Dan memang Yamaha NMAX yang generasi ketiga ini itu menggunakan mesin dari Bluecore Lexi ya, jadi sama dengan mesin yang diaplikasikan pada Yamaha Lexi 155. Untuk suara mesin sendiri ini sangat halus, minim getaran, dan ya pastinya menunjang kenyamanan saat digunakan riding gitu ya. Untuk penggunaan mesin, pada dasarnya Yamaha NMAX Neo dan Yamaha NMAX Turbo itu menggunakan mesin yang sama, yakni 155cc Bluecore VVA 4 katup SOHC. Sedangkan di Yamaha NMAX Turbo itu sudah dilengkapi dengan adanya YECVT atau sensasi turbo. Untuk tenaga yang dihasilkan, Yamaha NMAX Neo ini berhasil memuntahkan tenaga sebesar 14,2 Nm di setiap 6.500 rpm. Tidak hanya itu, bahwa Yamaha NMAX Neo itu juga memiliki daya maksimum di angka 11,3 kW per 8.000 rpm. Tentu ini angka yang cukup fantastis untuk motor matic berkapasitas 155cc. Terlepas dari kondisi mesin Yamaha NMAX generasi 3, kita beralih ke segi kenyamanan, di mana pada Yamaha NMAX pengeluaran 2024 ini itu juga mengalami sedikit perubahan di segi suspensi depan maupun suspensi belakang. Dari suspensi depan, Yamaha NMAX terbaru ini itu mengalami sedikit perubahan, yaitu di bagian windride-nya. Jadi untuk suspensi depan itu untuk generasi NMAX yang terbaru ini itu berkesan tidak tidak bottoming gitu guys. Jadi lebih nyaman aja gitu. Untuk hal ini nampaknya Yamaha memperhatikan dari segi kenyamanan si pengendara tersendiri.
Sedangkan di suspensi belakang Yamaha NMAX generasi terbaru di tipe Neo ini itu juga mengalami sedikit pembaruan dan refresh gitu ya, dimana pada win rate-nya juga mengalami sedikit perubahan, sehingga ketika digunakan untuk menikung atau berbelok seperti ini, itu bodi belakang Yamaha itu agak sedikit lebih main gitu ya. Jadi hingga kenyamanan berkendara juga lebih meningkat jika dibandingkan dari Yamaha NMAX generasi kedua atau yang rilis di tahun 2022 atau 2023 gitu ya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Yamaha ingin memperbaiki permasalahan yang sering dikeluhkan oleh para konsumennya, yaitu dari segi kenyamanan dalam berkendara. Mungkin dari sini pabrikan Yamaha Indonesia atau PT YIM itu terus upgrade dan meningkatkan kenyamanan dan keluhan yang dirasakan oleh para konsumennya dalam berkendara, cuy. Namun dari segi posisi riding, Yamaha NMAX di generasi terbaru ini masih mempertahankan posisi maxi riding ala Yamaha gitu ya. Jadi maxi riding position, posisi berkendara yang nyaman dengan ruang kaki yang luas, yang menjadi ciri khas dari keluarga maxi dari Yamaha, yang membuat posisi berkendara jauh lebih rileks untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi secara keseluruhan Yamaha NMAX Neo 2024 ini itu mengalami banyak perubahan dari Yamaha NMAX generasi sebelumnya yang rilis di tahun 2022 atau 2023 gitu ya. Baik dari segi mesin, kenyamanan, dan posisi riding dan lain sebagainya. Di Yamaha NMAX terbaru di generasi ketiga ini itu sudah mengalami penyempurnaan gitu ya, baik dari desain dan apapun itu. Oke, kita berhenti dulu guys dan ganti motor. Untuk sesi pertama sudah selesai, dan untuk sesi kedua nanti saya akan menggunakan Yamaha NMAX Turbo untuk melintasi sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya. Oke, saat ini saya berganti motor ke Yamaha NMAX Turbo. Tombol untuk berganti mode berkendara itu ada di depan ya guys ya. Dan untuk merasakan sensasi turbo itu dapat menekan tombol Y-Shift yang ada di bawah ini guys. Oke, sebelum masuk di sirkuit kita aktifkan dulu sport mode atau mode berkendara dengan sport gitu guys, agar nanti sensasi turbo itu terasa di saat saya menggunakan fitur Y-Shift. Oke, kali ini saya sudah berada di lintasan sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya dengan mengendarai Yamaha NMAX Turbo 2024. Berhubung Yamaha NMAX Turbo ini sudah dilengkapi dengan adanya Y-Shift atau Y-Shift dengan YECVT, maka sistem kerja dari YECVT sendiri itu sama seperti yang ada di mobil. Kalau di mobil itu ada Triptonic dengan dua pedal shift atau dua tombol ke bawah dan ke atas. Namun di Yamaha NMAX Turbo ini hanya terdapat satu tombol, yaitu tombol shift yang ada di setang kiri sebelah bawah. Jadi untuk teman-teman yang tidak pernah menggunakan Yamaha NMAX Turbo itu harap hati-hati, karena pada dasarnya biasanya tombol paling bawah Yamaha itu tombol klakson, tapi untuk Yamaha NMAX Turbo ini itu menjadi tombol Y-Shift. Jadi ini agak sedikit kaku ya untuk
orang awam seperti saya yang tidak pernah memakai Yamaha NMAX Turbo. Seperti itu cuy. Cara kerja dari Y-Shift ini sendiri yaitu setiap kali tombol Y-Shift ditekan, maka mesin akan memberikan sinyal untuk memberikan tenaga yang lebih besar, sehingga memberikan kesan yang lebih menjambak saat fitur ini difungsikan. Hal tersebut dikarenakan puli CVT membuka lebih besar, sehingga putaran mesin akan jauh lebih naik dan pada akhirnya akselerasi motor akan lebih meningkat. Jadi seperti itu guys. Y-Shift inilah yang disebut dengan sensasi turbo. Pada turbo Y-Shift di Yamaha NMAX terbaru generasi ketiga ini memiliki 3 tingkatan, yakni tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3. Di setiap tingkatan Y-Shift itu akan menjaga putaran mesin di RPM tertentu, di mana pada tingkatan shift 1 akan bekerja di RPM 3500 sampai dengan 5000 RPM. Sedangkan pada RPM 5000 sampai dengan RPM 6000 itu dapat menggunakan shift 2, yaitu dengan 2 kali nombol shift atau 1 kali nombol shift dan menaikkan dari shift 1 ke shift 2. Seperti itu cuy. Kemudian pada RPM di atas 6500 maka dapat menggunakan shift ketiga. Jadi seperti itu cuy cara kerjanya. Fungsi dari Y-Shift tidak hanya itu guys. Di saat saya hendak memasuki tikungan, tombol Y-Shift ini juga dapat berfungsi sebagai engine brake, atau Yamaha menyebutnya itu sebagai disakselerasi. Jadi ketika hendak memasuki tikungan, tombol shift ini dapat ditekan sehingga motor dengan sendirinya akan menjaga di putaran tersebut dengan berkesan seperti engine brake. Sensasi ini tidak dapat ditemukan di motor matic lainnya. Jadi seperti itu guys. Jika pada keseharian, maka sensasi engine brake atau disakselerasi pada Yamaha NMAX ini itu sangat berfungsi di saat kalian berada di jalan turunan gitu guys. Jadi seperti di jalan turunan, tikungan tajam, fitur ini sangat berfungsi sekali untuk memberikan engine brake atau disakselerasi pada motor. Cara kerja dari engine brake atau disakselerasi pada Yamaha NMAX Turbo ini tentu sangat mudah, dimana pada kondisi gas tertutup maka rider atau pengendara tinggal memainkan tombol shift di tingkatan 1, 2, atau 3 sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian maka sensasi engine brake atau disakselerasi akan berfungsi secara maksimal. Jadi seperti itu guys, tinggal tekan tombol shift di stang sebelah kiri gitu ya. Jadi nanti motor akan bekerja dengan sendirinya untuk mengaktifkan engine brake atau disakselerasi. Jadi seperti itu cuy. Namun untuk posisi menikung seperti ini itu di motor Yamaha NMAX Turbo yang varian biasa, tidak yang varian TexMax Ultimate, itu masih kurang nyaman ya ketika digunakan cornering seperti ini deh. Dan kesannya itu agak kurang stabil gitu guys. Tapi untuk yang Yamaha NMAX Turbo TexMax Ultimate itu sudah dilengkapi dengan adanya performance damper. Dengan adanya performance damper itu dapat memberikan stabilitas motor saat berada di kemiringan tertentu gitu cuy. Jadi lebih nyaman lah untuk digunakan saat cornering dan tikung menikung gitu ya. Jadi seperti itu guys. Secara kesimpulan, overall Yamaha NMAX Turbo ini dari segi desain ini motor cuake parah, gahar parah, dan elegan abis. Dari segi mesin, motor ini sangat bertenaga, sangat gesit, sangat lincah, dan ditambah dengan adanya turbo yang dapat diaplikasikan melalui tombol Y-Shift atau Y-Shift yang ada di stang sebelah kiri. Jadi seperti itu cuy. Untuk kenyamanan riding, Yamaha NMAX Turbo ya umumnya Yamaha NMAX ya keluarga maxi gitu. Bisa digunakan untuk selonjoran, bisa digunakan untuk
sporty riding, jadi sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Jadi seperti itu guys. Perbandingan dari Yamaha NMAX Neo dan Yamaha NMAX Turbo itu secara mesin lebih gaharan yang NMAX Turbo, ditambah dengan adanya YECVT gitu ya. Tapi untuk kenyamanan riding, Yamaha NMAX Neo saya pikir lebih nyaman daripada Yamaha NMAX Turbo. Jadi seperti itu guys. Jadi untuk perbandingan dari Yamaha NMAX Neo dan Yamaha NMAX Turbo, secara mesin lebih gaharan yang turbo, tapi untuk kenyamanan berkendara itu masih nyaman Yamaha NMAX Neo. Mudah-mudahan video ini juga menjawab semua keraguan dari kita semua. Jadi jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, share, dan subscribe guys. Saya pamit undur diri. Salam satu aspal. Bye bye. Terima kasih.